Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya, Eza Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah Desain dan Hasil Algoritma atau DAA. Ya, di pertemuan keempat, kita sekarang sudah membahas tentang stack dan queue. Nah, stack dan queue ini merupakan dua dari sekian banyak struktur data yang kita pelajari selama perkuliahan. Ya. Jadi struktur data tersebut artinya apa? Jadi struktur data itu merupakan cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data dalam media penyimpanan komputer. Ya. Jadi datanya tersimpannya. Tapi kalau dalam pemrograman, ya struktur data merupakan tata letak data yang berisi kolom-kolom data. Ya. Kolom yang tampak polyester atau bisa juga kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman. Ya. Jadi bisa kolom yang bisa kita lihat ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman aja. Ya. Bisa maksudnya berupa soft file. Ya. Nah, lebar dari kolom tersebut dapat berubah dan juga bervariasi. Itu namanya struktur data. Nah, penerapan struktur data itu adalah pada file spreadsheet kayak Excel gitu kan, kayak Google Spreadsheet atau yang lainnya ya. Kemudian ada database, ya, processing kayak Microsoft gitu kan. Kemudian penempatan untuk pengurusan citra dan juga pemanfaatan file. Ya, kayak misalkan kalian pakai WinRAR atau pakai zip ya, itu bisa memanfaatkan namanya struktur data. Struktur data itu terbagi atas dua. Yang pertama struktur data sederhana yaitu dan struktur data majemuk yaitu stack, queue, dan linked list. Nah, array dan record itu sebenarnya kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya ya tentang tipe data komposit ya. Nah, sekarang saya akan membahas nanti struktur data yang majemuk yaitu stack, queue. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang linked list. Nah, stack. Pertama adalah stack. Stack itu kalau bahasa Indonesia adalah tumpukan. Ya. Jadi ibarat stack ini adalah kita nyusun buku ya dari atas ke bawah ya atau apapun di atas meja ya. Atau misalnya ada kue ya, kue di dalam toples ya. Pasti itu kita ngambilnya pertama kali dulu ya. Yang mungkin kita ngambil dari bawah. Itu namanya stack. Nah, istilah dalam stack atau operasi-operasinya itu ada push ya. Push itu artinya adalah memasukkan, menyimpan, menulis atau menginsert data. Itu namanya push. Kemudian pop. Pop itu artinya adalah mengambil, membaca, mengeluarkan atau mendelete data. Lalu top. Top itu merupakan pointer untuk menunjuk posisi terakhir. Artinya elemen yang paling atas ya, yang bakal dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, prinsip dari LIFO, prinsip dari stack itu adalah LIFO, yaitu last in, first out ya. Artinya adalah yang masuk terakhir itu akan keluar lebih dahulu. Ya. Maksudnya adalah data yang terakhir kali dimasukkan itu adalah data yang pertama kali dikeluarkan. Nah, stack itu bisa dialokasikan dengan array, bisa juga menggunakan linked list. Cuma karena kita belum belajar linked list, maka kita akan menggunakan array satu dimensi. Di mana top itu merupakan elemen yang indeksnya yang paling besar. Ya. Nah, perumpamaan seperti ini. Ini misalnya saya ada buku 4 ya. Nah, buku 4 ini ya, topnya itu adalah 4 ya, karena top itu menandakan elemen mana yang bakal dikeluarkan dulu dan mana yang paling terakhir dimasukkan. Ya, seperti itu. Jadi urutan masuk ini adalah DAA, kemudian Magnum, lalu Algo, dan baru terakhir adalah TBO. Sedangkan untuk mengambilnya, yang pertama kali adalah TBO, lalu Algo, Magnum, dan juga DAA. Seperti itu. Nah, kondisi apa saja di dalam stack itu? Jadi kondisi dalam stack, ya itu posisi topnya. Kalau ada 4 kondisi. Yang pertama itu stack kosong. Nah, kalau stack kosong itu posisi topnya selalu indeksnya kurang dari 0. Jadi mulai dari 0 indeksnya. Nah, array bisa kita atur kalau pas satu supaya indeks awalnya adalah 0. Nah, ini merupakan proses awal dari sebuah stack. Ya. Dan katanya konotasi algoritmanya adalah top sama dengan seperti itu. Kemudian stack penuh. Kalau stack penuh, itu posisi topnya ada pada indeks terakhir. Atau dengan kata lain dalam bahasa pemrograman, topnya adalah n-1. Jadi kalau misalnya jumlah elemennya 5, maka topnya ada 4. Seperti itu. Karena indeksnya mulai dari 0 ya, bukan dari 1. Terus stack dapat diisi, itu posisi topnya tidak berada pada indeks terakhir. Ya. Di indeks manapun, tapi dia tidak berada pada indeks terakhir. Atau dengan kata lain, topnya kurang dari n-1. Kemudian stack punya isi, artinya adalah posisi topnya tidak kurang dari 0. Atau topnya lebih besar dari -1. Seperti itu. Itu kondisi-kondisi dalam stack. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk stack dan queue dalam contoh yang saya berikan ini ya, jumlah elemennya hanya dibatasi 5 elemen saja ya, karena seperti yang saya bilang ya,
array itu ada batasan, tapi kalau linked list itu tidak ada batasan ya. Dibatasi hanya 5 elemen saja. Jadi topnya bisa bernilai antara min 1 sampai 4 saja. Ya, karena itu indeksnya mulai dari 0. Sedangkan kalau udah di bawah 0 berarti itu adalah stack yang kosong. Nah, seluruh kondisi dan operasi itu dibuat dalam bentuk fungsi ataupun prosedur. Nah, dalam contoh, elemen yang dimasukkan ke dalam array dan juga jenis pengoperasiannya itu diinput oleh pengguna. Jadi ini dinamis ya. Jadi dia tidak disediakan dalam program, tapi dimasukkan oleh pengguna. Nah, kalian juga harus bisa mengembangkan program yang statis, maksudnya yang tidak diinput oleh pengguna tapi terprogram. Ya. Seperti itu. Nah, ini contoh programnya. Jadi di sini ada top, ya, nilai awalnya min 1. Kemudian ada fungsi untuk memeriksa apakah stacknya penuh, lalu pemeriksa apakah stack kosong. Kemudian ada prosedur push. Nah, push ini dibikin menggunakan prosedur. Var-nya artinya adalah stack ini bisa berubah nilainya. Tapi kalau tidak ada var berarti tidak bisa berubah nilainya. Itulah nilainya seperti itu ya. Ini artinya adalah pass by reference ya. Seperti itu. Karena ini ada kata var-nya. Kalau tidak ada var berarti pass by value ya, kalau tidak ada var. Tapi kalau ini artinya adalah pass by reference seperti itu. Di sambungannya itu prosedur pop ya. Prosedur popnya stacknya masih pakai var ya, karena ini merupakan pass by reference, artinya stack ini bisa berubah. Nah, perhatikan ya, di push ataupun di pop itu tipenya array of integer tapi tidak ada indeksnya. Nah, kalau tidak ada indeks seperti ini, artinya adalah indeksnya selalu dimulai dari 0 ya. Kalau ada indeksnya 1.5 misalnya, itu berarti mulai dari 1. Tapi kalau untuk fungsi atau prosedur ya, kalau tipe inputnya itu input atau outputnya bertipe array, maka tidak boleh menggunakan penunjuk indeks seperti kita bikin array biasa, seperti itu ya. Kemudian ini program utamanya ya. Kemudian ada queue. Nah, queue ini merupakan ibaratnya kita kalau beli karcis ya atau beli tiket. Misalnya kalian lagi di bus cinema atau misalnya lagi Transmart nih mau nonton film di bioskop ya. Tentunya kalian harus antri ya, antri. Nah, yang paling pertama antri dialah yang bisa masuk duluan ya. Atau misalnya kalian mau jalan-jalan nih, mau naik pesawat misalnya, kalian mau check in misalnya. Nah, check in kan antri juga nih. Nah, yang pertama kali masuk ke dalam area check in itulah yang akan dilayani terlebih dahulu oleh petugasnya ya, dan bisa masuk ruang tunggu duluan. Nah, seperti itu. Jadi prinsip dari queue ini adalah FIFO atau first in first out, atau juga bisa dikatakan sebagai FCFS, yaitu first come first serve, yang datang pertama yang dilayani terlebih dahulu ya. Jadi FIFO ini maksudnya adalah data yang pertama kali masuk itu adalah data yang keluar pertama kali ya. Jadi antri pertama kali dia juga yang bakal keluar pertama kali, seperti itu. Nah, queue ini dapat diaplikasikan menggunakan array satu dimensi layaknya stack tadi ya. Cuma beda pengoperasian aja ya. Istilahnya yaitu ada front ya. Front itu merupakan posisi pertama, rear itu adalah posisi terakhir ya dari queue-nya. Kemudian enqueue itu artinya adalah operasi untuk memasukkan elemen. Kemudian ada dequeue ini adalah operasi untuk mengeluarkan atau menghapus elemen dari queue. Nah, queue itu ada dua jenis, yaitu linear queue dan juga circular queue ya. Pertama adalah linear queue ya. Linear queue ini merupakan queue yang hanya memiliki satu pintu masuk dan juga satu pintu keluar ya. Nah, pada ilustrasi ini ya dapat dikatakan bahwa kalau enqueue ya berarti datanya harus ditempatkan pada indeks keempat ya, dan posisi dirinya akan bergeser ke indeks keempat. Kemudian dequeue berarti A, yang dalam hal ini A itu dikeluarkan dari posisi front bergeser ya. Kalau enqueue berarti rear-nya bergeser, tapi kalau dequeue berarti frontnya yang bergeser. Nah, kondisi dalam linear queue ya ada beberapa kondisi. Ada queue kosong itu kalau dalam linear queue posisi frontnya itu pasti berada di depan rear, atau kalau dalam versi pemrogramannya front sama dengan rear plus 1 ya, seperti ini ya kondisinya. Ini merupakan pasar awal dari sebuah queue ya. Dan ingat kalau dalam queue, linear queue terutama itu indeks awalnya tidak inisiasi front dan rear-nya tidak mesti sama dengan minus 1 ya. Bisa juga beberapa. Yang penting pemenuhi syarat ini ya. Kemudian ada queue penuh. Nah, queue penuh ini contohnya kayak gini ya. Ini posisi rear-nya berada pada indeks terakhir, atau dengan kata lain rear-nya adalah n-1 ya.
front ini kosong, tidak ada datanya, tapi ini dianggap penuh ya, kalau udah melihat queue. Nah, ini namanya adalah anomali dari queue ya. Karena sebenarnya queue-nya itu tidak penuh, tapi juga tidak kosong ya. Makanya agak bingung, tidak penuh tapi tidak kosong. Itu bagaimana ceritanya ya. Makanya namanya anomali. Nah, kalau queue yang benar-benar penuh, ini semuanya terisi ya, tanpa pengecualian. Tapi kalau ini hanya sebagian saja yang terisi, itu namanya anomali ya. Dikatakan penuh tidak, dikatakan kosong juga tidak ya. Karena ada isinya. Tapi tidak bisa dikatakan penuh ya, seperti itu. Kemudian queue dapat diisi, itu posisi rear-nya tidak berada pada indeks terakhir. Atau dengan kata lain, rear-nya kurang dari n-1 ya. Kemudian kalau queue punya isi, berarti posisi front-nya itu di belakang rear ya. Dengan kata lain, front-nya kurang dari rear plus 1 seperti itu. Jadi front tidak boleh di depan rear ya, harus di belakang rear. Kalau di depan berarti itu anomali ya. Tidak bisa diisi, tapi dia juga tidak kosong. Tidak bisa diisi, tapi dia tidak penuh ya. Jadi kayak kosong, padahal bukan kosong ya. Seperti itu. Jadi bentrok. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Jadi ini ada front yang diisi dengan 0 dari awalnya. Kemudian rear, karena rear itu harus di belakang front, maka nilainya kasih minus 1. Kemudian di sini ada fungsi untuk memeriksa apakah queue-nya penuh ya. Ini fungsinya. Jadi is full-nya, karena tadi elemennya jumlahnya 5, maka ditetapkan rear-nya harus sama dengan 4 untuk menyatakan bahwa queue-nya penuh. Kemudian memeriksa apakah queue kosong ya, itu saatnya adalah front sama dengan rear plus 1 ya. Kalau misalnya memenuhi ini berarti queue-nya kosong. Kemudian prosedur enqueue, nah ini ya, dapat queue-nya menggunakan var dan array tanpa indeks ya, seperti itu. Lalu dequeue ya, var juga, queue-nya pakai var juga ya, seperti itu. Reset queue ya, karena kalau tidak direset maka selamanya queue itu tidak akan bisa diisi ya. Jadi akan direset kalau frontnya bernilai 5 ya. Kalau frontnya bernilai 5 maka akan direset frontnya menjadi 0 dan rearnya menjadi minus 1 seperti itu ya. Kalau tidak ada berarti mau sampai kiamat pun nggak akan bisa diisi queue-nya seperti itu. Nah, ini program utamanya ya. Kemudian jenis queue yang kedua adalah circular queue ya. Kenapa ada circular queue ya? Pada linear queue tadi seperti saya jelaskan tadi, kalau data yang dimasukkan pada queue itu dikeluarkan pada indeks yang tertentu ya, maka data baru itu tidak akan dapat dimasukkan kembali ke indeks tersebut ya, sebelum direset atau dijadikan kosong seperti tadi ya, ada kode resetnya tadi. Nah, itu namanya anomali ya. Nah, makanya diatasi dengan namanya circular queue ini ya, yaitu memindahkan posisi rear itu ke indeks awal ya. Nah, ini juga bisa disebut juga sebagai circular queue. Jadi kalau misalnya antrian sudah penuh, maka dia bukan penuh ya, maksudnya anomali tadi, maka dia akan kembali ke awal ya. Jadi melingkar seperti itu ya. Ini ya. Jadi misalnya if rear sama dengan n, then rear-nya diatur menjadi 0 ya. Kalau tidak, maka naikkan nilai rear-nya. Ini maksudnya naikkan nilainya. Atau secara singkat bisa dibilang rear titik bersama dengan rear mod n, artinya adalah amplitude satu bagian dari rear-nya kalau dibagi dengan n seperti itu. N itu adalah jumlah elemen ya. Kemudian kondisi dalam circular queue ya. Jadi di dalam circular queue ini ada variabel tambahan yaitu counter ya. Counter ini menyatakan sudah berapa banyak jumlah elemennya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di indeks yang paling terakhir ya, n1. Nah, kalau misalnya sudah n1 maka dia akan kembali ke 0 ya, seperti itu. Dia tidak serta-merta nyatakan oh ini penuh, tidak, tapi ini kembali ke 0 lagi. Jadi setelah di sini ngisinya maka akan di sini lagi ngisinya ya, kalau tidak kosong misalnya. Jadi kalau queue kosong ya, itu kalau ada circular queue maka counternya nilainya 0 ya. Ini merupakan proses awal dari sebuah queue ya. Kemudian ada queue penuh ya, nilai counternya itu harus sama dengan jumlah indeksnya ya. Atau yang katanya counternya sama dengan n, berarti bukan n plus 1 ya, tapi n-1 tapi n ya, karena itu menyatakan jumlah elemennya. Kemudian queue itu dapat diisi ya, nilai counternya itu tidak sama dengan jumlah indeks, atau dengan kata lain counternya harus kurang dari n ya. Kemudian ada queue punya isi. Nah, queue punya isi ini nilai counternya tidak boleh sama dengan 0, dengan kata lain counternya harus lebih dari 0 ya.
Karena tidak mungkin counter itu di bawah 0 ya, pasti di atas 0 terus. Di atas atau sama dengan 0, seperti itu. Nah, data programnya seperti ini ya. Jadi sini ada variabel tambahan namanya counter yang nilainya dikasih nilai awal 0 ya, counternya. Kemudian ada pemeriksa Q penuh mirip dengan tadi, cuma bedanya ini hanya di kriteria saja ya. Jadi is full ini akan menilai true kalau counternya bernilai 5, karena ini sekali lagi hanya 5 elemen saja. Kemudian fungsi pemeriksa ya, apakah Q-nya itu kosong ya. Kalau ini syaratnya adalah counternya harus 0 ya. Kalau tidak 0 berarti bisa diisi seperti itu. Kemudian prosedur NQ-nya sama dengan tadi, cuma bedanya ini karena menggunakan counter jadi agak beda dikit ya. Kemudian DQ juga sama. Nah di sini ya, untuk kalau tidak ada isi itu kita tidak bisa mengisi null ya, karena kalau Pascal itu null itu beda pengertiannya dengan null yang kita kenal di Pascal pemrograman lain ya. Maka kita anggap isinya dia adalah 999 ya, seperti itu. Ini cuma anggapannya bahwa 999 itu anggap aja sama dengan null ya. Padahal sebenarnya bukan, tapi ini kan hanya notasi pemrograman aja. Nah, program utama seperti ini. Nah, yang membedakan dari linear queue itu adalah setiap elemen di queue-nya itu harus diisi, ya, bukan diisi, harus diinisialisasi seperti itu. Seperti ini ya. Ini lihat indeksnya mulai dari 0 sampai 4 ya. Dan harus diinisialisasi dengan 0. Dalam hal ini diwakili oleh angka 999 seperti itu. Nah, ini sambungannya ya. Jadi program utamanya agak lebih banyak sedikit dibandingkan dengan linear queue tadi. Ya, ini sambungannya. Ya, sampai sini dulu ya pertemuan kali ini ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam budi luhur.